Palu, Ibu Diana Adam Patalau. Sambil menunggu, mungkin kita bisa mulai ya. Nah, waktu kita sudah lewat ini, sudah lewat 7 menit. Ya, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada teman-teman penyintas. Ada Bapak Yolanda dari Utara Jalan Asam, Palu Barat. Ada Ibu Sri Utara Lapangan Koni, kemudian ada akademisi Universitas Tadulako, Bung Richard Labiro, ada Bapak Nasrul dari Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tengah, ada Bung Freddy Onora dari Sulteng Bergerak. Diskusi kita kali ini membahas tentang upaya perlindungan sosial bagi penyintas dalam pengendalian COVID-19 di Kota Palu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah 19 bulan ya, hampir 2 tahun penyintas, ribuan penyintas itu masih tinggal di huntara dan tenda-tenda pengungsian. Paling tidak dari komunitas penyintas dampingan Sulteng Bergerak ada sekitar 1.264 kepala keluarga, sekitar 4.633 jiwa di 16 huntara dan 2 tenda pengungsian. Mereka masih hidup dengan suasana kondisi yang sangat jauh dari kondisi layak ya. Kemudian di tengah mereka masih berjuang untuk pulih dari bencana 28 September, 2 bulan terakhir sejak hampir 2 bulan terakhir sejak status darurat kesehatan masyarakat COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah dengan status PSBB, meskipun di Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi itu belum juga mengajukan PSBB. Nah, di tengah mereka berjuang untuk bangkit dari bencana, tiba-tiba muncul wabah COVID-19 yang sangat membahayakan keselamatan para penyintas karena mereka tinggal di lokasi-lokasi pengungsian yang sangat rentan terhadap wabah COVID-19. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri sampai kemarin itu terkonfirmasi 115 orang terkonfirmasi positif kasus ODP, 256, 22 kasus PDP, dan yang sembuh baru 26 orang, meninggal meningkat menjadi 4 orang dari kemarin ya. Cuma ada 3 orang. Nah, di Kota Palu sendiri itu sudah terkonfirmasi 18 orang yang positif terjangkit COVID-19. Nah, tujuan diskusi kita kali ini adalah mendorong perlindungan sosial bagi penyintas dalam pengendalian COVID-19 di Kota Palu dan bagaimana pengawasan serta transparansinya tentang penyaluran bantuan sosial di Kota Palu, khususnya bagi penyintas. Nah, sesungguhnya kita juga mengundang Dinas Sosial Kota Palu, dalam hal ini Ibu Diana Adam Patalau. Kita sementara menunggu ya, beliau masih berupaya untuk masuk. Mungkin kalau ini belum terdeteksi ya, gitu kira-kira. Jadi Ibu Diana nantinya akan bicara soal bagaimana program pemerintah Kota Palu dalam pengendalian dampak COVID-19 terhadap penyintas. Kira-kira dia akan kita minta berapa sih anggaran khusus untuk perlindungan sosial dari pusat dan daerah, kemudian dari APBN dan APBD. Kemudian Bapak Muhammad Yolanda, penyintas dari Huntara Jalan Asam, kita akan minta
beliau untuk menceritakan bagaimana sih kondisi terkini di Huntara saat ini. Kemudian bentuk layanan pemerintah terhadap penyintas baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi yang lain. Kemudian Ibu Sri ini akan memaparkan hal yang sama. Ada Bapak Nasrun juga dari Ombudsman, kemudian Bapak Richard Labiro sebagai akademisi akan memberikan tinjauan kritis terhadap penanganan COVID-19 bagi penyintas. Kemudian ada Bung Freddy akan memberikan perspektif apa sih sesungguhnya perlindungan sosial itu dan apa relevansinya bagi penyintas di masa pandemi ini dan bagaimana dorongan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 bagi penyintas. Saya langsung saja karena Ibu Diana belum hadir di tengah kita. Saya langsung saja ke Pak Yolanda ya. Silakan Pak Yolanda mungkin bisa menginformasikan kepada kita kondisi apa yang dihadapi oleh penyintas saat ini di tengah bulan puasa menghadapi pandemi COVID-19 dan hak-hak yang kira-kira belum merata terpenuhi bagi penyintas. Silakan Pak Yolanda. Bisa diaktifkan mic-nya mungkin Bung Ikra yang mendampingi Pak Yolanda. Aktifin mic-nya dulu. Oke. Sudah jalan. Saya ulang ya. Kalau di Utara Asan 3 itu masalah yang dihadapi itu adalah masalah ekonomi yang paling utama. Karena dari pasca gempa sampai sekarang itu, dari pasca gempa saja belum begitu pulih, datang penyakit yang sama-sama kita takuti. Nah sekarang yang merata di warga kami itu rata-rata hampir 70% itu kehilangan lapangan kerja. Nah, kalau dalam sekarang ini, apalagi di musim penyakit ini, warga saya itu hampir rata-rata yang dikeluhkan itu masalah pekerjaan. Demikian yang saya inginkan. Iya, kalau ini Pak, layanan pemerintah di sana seperti apa? Apakah dari sisi kesehatan ada pemeriksaan atau himbauan tentang bahaya COVID-19 dan bagaimana penanganan dari pemerintah baik dari sisi kesehatan? Apakah ada pemeriksaan atau semacam ini ya, semacam petugas kesehatan pernah berkunjung ke sana atau dalam misalnya dalam penanganan dampak ekonominya, apakah ada bentuk bantuan dari pemerintah, apakah bantuan pangan atau bantuan ekonomi lainnya? Mungkin Bapak bisa sharing ke kita apakah di Huntara Jalan Asam itu pemerintah sudah melakukan penanganan di sana dan seperti apa Bapak melihat penanganannya, apakah sesuai dengan keinginannya para penyintas atau masih jauh dari harapan, gitu kira-kira Pak. Silakan. Kalau masalah bantuan dari pemerintah itu ada sih. Dari dinas sosial itu ada bantuan itu logistik ya, 2 kali. Itu sebelum pasca COVID ya. Kalau masalah kesehatan itu dari pemerintah belum ada. Tapi dari lembaga-lembaga lain dari swasta ya, ini dari swasta ya. Data misalnya dari Sekolah Membine, kemarin dari Sultan Bergerak, dan beberapa hari sebelumnya dari Nasdem ya, dari partai. Ada Demokrat yang juga ikut dari kesehatan, penyemprotan, Nasdem juga ikut penyemprotan, masalah bantuan dari
apa namanya dari lembaga, misalnya dari kemarin dari Nasdem ada bantuan sabun cuci tangan dengan perlengkapan kampanye, begitu juga dari Walhi. Cuma masalahnya sekarang yang kami butuhkan itu adalah kesehatan yang produktif. Artinya dari kesehatan kita ya yang turun yang sama-sama, karena kami juga was-was, apalagi kan sekarang ini penyakit yang kita anukan, apalagi kalau tidak ada tim kesehatan, kami juga bingung mau dilakukan seperti apa. Demikian. Informasi ya, sebagai informasi bahwa webinar ini, diskusi ini akan disiarkan live streaming di Facebook Sultan Bergerak. Jadi teman-teman yang belum sempat mendownload aplikasi Zoom menyaksikan diskusi ini di Facebook Sultan Bergerak dan bisa memberikan komentar di sana. Nanti kawan-kawan panitia akan menyambungkan ya terhadap pertanyaan dan tanggapannya. Kalau bantuan tadi, apakah ini kan bantuan dari luar negara Pak ya, di luar negara. Apakah penyintas merasa cukup dengan itu, atau penyintas itu sesungguhnya apakah mengharapkan kehadiran negara di situ? Karena kan ini secara konstitusional, secara dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa ini adalah kewajiban negara. Kenapa itu lebih banyak justru dilakukan oleh NGO, kemudian bahkan ada partai-partai yang ikut peran di situ. Itu bagaimana menurut Bapak kira-kira? Bagaimana, apakah ini meminimalisir peran pemerintah, atau kira-kira pemerintah bisa dinilai, apakah Bapak nilai pemerintah ini lari dari tanggung jawab? Begitu kira-kira Pak. Silahkan. Mic-nya Pak dihidupkan lagi. Kalau masalah itu kehadiran negara ini sudah adil, cuma belum produktif. Karena kenapa belum produktif? Karena masih banyak warga kita yang belum memenuhi haknya, yang berarti belum menerima ya apa yang menjadi hak mereka. Yang kedua, belum adanya data-data kumulatif ya dari pemerintah. Misalnya data-data yang kami masukkan itu, tapi begitu sampai di instansi setempat, itu masih tumpang tindih. Nah, apa yang kami harapkan sebagai penyintas itu belum terpenuhi. Misalnya ini sekarang misalnya dana stimulan saja misalnya. Sampai sekarang itu tahap kedua belum, kapan kita tidak tahu sebagai penyintas kapan akan cair. Begitu juga masalah huntap. Kami di sini yang di Untara Hasan 3 yang masuk sebagai data penerima huntap itu ada 40%. Tapi yang keluar nama itu baru 5%. 5% itu pun setengah mati mengurus data mereka. Jadi pertanyaan saya, kalau memang tindakan pemerintah seperti itu, bagaimana nasib kami ke depan? Sedangkan kami di sini di Untara Hasan 3 itu kurang berjalan sekitar 4 bulan lagi. Sudah bisa tinggalkan Untara Hasan 3 karena kontraknya cuma 2 tahun. Demikian.
Ya, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi ada banyak catatannya bahwa penyintas sekarang ini menghadapi problem ekonomi, di mana mereka sekarang ini menghadapi tidak adanya pekerjaan tetap, kemudian mungkin ada juga yang di PHK pasca penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini karena banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian beristirahat untuk berproduksi. Kemudian sudah ada bantuan dari dinas sosial berupa logistik, tapi ya kira-kira itu belum mencukupi ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian belum adanya, masih ada kesimpang siuran data. Ini problem lama sebenarnya sejak tanggap darurat bencana 28 September hingga hari ini. Kita menghadapi bencana non alam COVID-19, data juga belum selesai. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin ada timbal balik dari, kalau Ibu Diana sudah hadir, mungkin bisa diklarifikasi nantinya. Saya ke Ibu Sritini ya, Sritini Haris yang ada di Huntara Lapangan Koni. Bagaimana kondisi di sana, Bu? Bu Sri, apakah kondisi di sana itu sudah ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, atau sampai hari ini malah kalau saya dengar kabar kemarin malah banyak yang belum mendapatkan ini ya, bantuan perlindungan sosial. Dari sisi kesehatan juga kemarin kan teman-teman Sulteng bergerak melakukan ini ya, penyemprotan dan pembagian alat-alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Bagaimana penanganan oleh pemerintah, Bu, dan bagaimana kondisi penyintas sampai hari ini di tengah bulan puasa dan menghadapi COVID-19 dan hak-hak yang belum terpenuhi. Silakan Bu Sri. Di sini mau saya sampaikan keberadaan kami memang terutama tentang ekonomi. Karena kan kita ini serba salah juga. Di satu sisi kita disuruh keluar rumah, di satu sisi kita dilarang keluar rumah. Jadi sebenarnya yang mana yang mau diikuti ini? Keluar rumah atau berdiam dalam rumah? Tapi kalau kita mau berdiam dalam rumah, kesehari-harian kami, apa yang mau dimakan? Di sini dalam hal ini, sebenarnya pemerintah harus menyentuh kami yang penyintas ini. Kenapa saya katakan harus dipenuhi hak-hak dasar kami? Itu seperti kebutuhan perempuan, kebutuhan susu buat balita. Itu seharusnya ada. Tetapi sampai hari ini, sepertinya tidak ada. Memang kami kapan hari itu ada yang dari PUPR kasihkan beras 5 kilo, 5 kilogram, minyak kelapa 1 kilogram, 1 kilogram 1 liter ya, gula pasir 3 kilo, pokoknya sembako lah yang dikasihkan kami. Dan saya kira itu sangat-sangat minim. Kami bukan mau minta yang berlebih-lebihan atau yang berlimpah ruah, tetapi kan coba dilihat, di tengah-tengah Huntara kami ini kan masih banyak ibu-ibu masih yang produktif. Seperti pembalut, itu yang kami butuhkan. Alat-alat mandi, sabun, sabun cuci, sabun mandi. Itu yang kami butuhkan. Lantas, yang kami pertanyakan di sini, bagaimana tentang anak-anak sekolah? Karena sampai sekarang ini, kita ini masih mau membayar nih uang sekolah, masih mau dibebani dengan ini, itu, apa semua. Terutama yang keberadaan kami di tempat ini, kami harus bayar listrik air. Listrik buat air. Kami harus pakai listrik, bayar lagi listrik buat kami pakai sendiri. Terus listrik buat dapur itu juga harus kami bayar sendiri. Sebenarnya, dalam hal ini pemerintah jangan tutup mata.
Tolong ini pemerintah tolong diperhatikan seperti yang dari PLN, seperti dari dinas sosial, karena sama sekali itu kalau tadi saya dengar yang dari Jalan Asam, yang dari Untara Asam, Jalan Asam, itu sudah ada yang dari sosial yang kasihkan mereka seperti bahan pangan. Tetapi kenapa dengan Huntara Gedung Koni ini tidak ada? Apa perbedaannya? Sementara kami ini kan juga korban. Itu persoalannya. Terus yang saya tanyakan di sini, ini kan kami di sini sebagian besar tidak ada menerima jadu, santunan duka, itu yang tidak ada sama sekali. Masih banyak yang belum tersentuh. Ini sekarang di sini saya mau tanya, sebenarnya ini santunan duka dengan ini jadub ini, termasuk juga dana stimulan ini buat kami yang rumah hancur ini di tepi pantai, ini ada atau tidak? Sebenarnya itu harus dikasih ketegasan dengan kami, terutama itu santunan duka. Terutama itu seperti jadub. Ini masih ada itu uang atau sudah habis? Harusnya pemerintah harus terus terang, kalau memang sudah habis, bilang aja terus terang, sudah habis itu uang. Kalau memang itu uang masih ada, bilang juga, oh masih ada, tapi kapan? Jangan habis besok, besok lagi. Habis besok, besok lagi. Begitu juga tentang hunian kami. Memang sangat-sangat tidak layak. Kalau dilihat dari luar memang ini Huntara ini cantik. Tetapi coba kalian masuk di dalam. Itu lantai-lantainya itu sudah mau hampir jebol. Kamar mandi kami yang tersumbat di sana-sini. Mengenai kesehatan lagi, di sini tidak pernah datang itu, dikatakan itu kesehatan mau memberi penyuluhan tentang COVID-19 ini. Tidak pernah sama sekali. Ingat-ingat, kami ini manusia bukan kambing. Tolong dong diperhatikan. Seandainya pun kami ini hanya kambing, itu kan punya nyawa. Begitu juga mau bilang huntap, ini tidak ada kejelasan di sebelah mana itu huntap mau dibangun. Kami juga bingung. Kalau yang dari Buddha Suci, memang itu sudah nyata ada. Tapi kalau yang dari PUPR, mana itu? Di sebelah mananya lokasinya itu? Saya juga kayak bingung. Masih tanah gunung-gunung sana itu. Kemarin pagi saya masih pergi lihat itu masih gunung, berupa gunung. Sebenarnya bagaimana kita ini? Ini sudah mau hampir 2 tahun kita ini terkatung-katung. Tidak ke sana, tidak juga kemari. Sebenarnya kan kami ini mempunyai hak untuk bertanya. Kami warga negara yang baik. Kami punya KTP, kami punya kartu keluarga. Tetapi yang anehnya, kenapa terkadang itu, begitu kita lihat di BNPB, kami punya nama ada, tetapi nama di situ ada, sesuai KTP, tetapi nick-nya yang tidak ada. Banyak yang tidak ada nick-nya. Memangnya ini nick-nya KTP ini baku lain-lain. Masa ada KTP tidak ada nick? Terus seperti mengulur-ngulur waktu. Kenapa saya katakan mengulur-ngulur waktu? Yang mendata itu, didata seluruhnya, seharusnya kalau tidak mengulur-ngulur waktu. Coba bertanya, pada waktu pendataan itu ditanya. Boleh lihat surat-suratannya, misalnya surat tanah atau surat apalah. Ini tidak, seluruhnya didata. Jadi ini kan, ini bikin polemik di tengah masyarakat. Kenapa saya katakan polemik? Nanti kesian ini teman-teman yang tidak punya surat tanah, mereka juga berharap bahwa saya nanti akan direlokasi ke Hunta. Padahal itu cuma surga telinga. Dan memang ini sudah nyata, ini barang ini sudah jadi surga telinga. Kenapa saya katakan begitu? Jaduk tidak ada. Santunan duka tidak ada. Ini lagi BLT, tidak tahu ada atau tidak. Baik Bu ya, mungkin nanti kita sambung lagi. Ini sudah hadir Ibu Diana Patalau, Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu. Selamat datang Bu. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam. Iya, tadi kita sudah jelaskan ada banyak, sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Yolanda dan Ibu Sritini bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh para penyintas yang masih tinggal di Huntara dan tenda pengungsian yang sudah hampir 2 tahun ya. Katakanlah sudah 2 Ramadan, 2 tahun baru itu dihadapi oleh penyintas di
tenda-tenda pengungsian dan huntara dengan kondisi yang sebenarnya jauh dari kondisi layak. Terkait dengan dinas sosial, seperti apa upaya, langsung saja Bu ya, karena waktunya udah udah terlambat, kita mulai sebenarnya juga tadi sambil menunggu Ibu datang. Jadi seperti apa upaya perlindungan sosial yang sudah dilakukan, diprogramkan oleh Dinas Sosial Kota Palu sendiri terkait dengan perlindungan sosial dalam hal misalnya apakah ada bantuan jaminan hidup atau bantuan-bantuan ekonomi, atau mungkin kita bisa menanyakan kepada Ibu berapa sih porsi anggaran dalam, karena pemerintah baru-baru ini menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah itu akan melakukan refocusing anggaran dan program. Nah, apakah di Kota Palu itu sudah dilakukan dan ada berapa sesungguhnya anggaran untuk perlindungan sosial dan diperuntukkan untuk apa itu anggaran itu, dan bagi penyintas seperti apa layanan perlindungan sosial yang diberikan kepada penyintas. Silahkan Bu Diana. Halo, Ya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf saya lambat bergabung dalam Zoom meeting terkait dengan tadi saya coba sudah upload, download, tapi masih tetap. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bergabung. Bahwa terkait dengan program perlindungan sosial masyarakat, khususnya perlindungan masyarakat yang ada di Huntara, tadi sudah ditanya, tadi sudah salah satu dari penyintas tadi sudah sampaikan bahwa sampai saat ini mereka belum dapat informasi tentang jadub ataupun informasi tentang bantuan santunan duka. Untuk jadub kemarin sampaikan untuk jadub tahap 2 itu kemungkinan itu memang sudah tidak ada. Tapi untuk bantuan santunan duka itu tetap ada. Itu yaitu untuk tahap 2 tetap akan diberikan kepada masyarakat yang ahli waris daripada korban jiwa pada saat itu. Adapun jumlah daripada bantuan santunan duka kurang lebih 1.382. Sampai saat ini memang mengapa belum terbayarkan, karena kami sudah berupaya untuk menanyakan atau konsultasikan kepada pihak Kemensos bahwa santunan duka tersebut akan diberikan setelah dibukanya blokir bansos yang ada di Kementerian Sosial. Saya lanjut terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19, bahwa Kota Palu sendiri dalam melakukan upaya-upaya penanganan COVID, dalam hal ini kebijakan terkait di subcluster shelter, dan juga yang dilakukan di apa saja yang akan dilakukan pemerintah Kota Palu untuk mereka yang ada di Huntara komunal yang saat ini. Untuk penyintas yang ada di Huntara komunal, bahwa pemerintah telah mengakomodir atau menyusun dalam anggaran dinas sosial yang diperuntukkan untuk recofusing tadi untuk kurang lebih 40.137 atau kurang lebih kemarin 10.000 kakak lebih yang masih ada di Huntara shelter dan di pengungsian yang masih ada, bahwa kami akan menyediakan bantuan sembako bagi seluruh masyarakat yang ada di Huntara yang kurang lebih 26.000 jiwa. Baik itu juga nantinya yang terdampak COVID, pandemi COVID ini adalah IKM dan juga UKM. Untuk IKM itu kurang lebih 8.451 dan
UKM itu adalah 1.751. Lanjut, untuk sekarang Dinas Sosial sudah mendistribusikan kurang lebih hampir 30 KK sembako atau bantuan logistik kepada korban terdampak atau keluarga korban daripada atau sering disebut dengan ODP. Untuk bantuan untuk di Huntara tetap akan kami berikan kepada penyintas setelah ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan dikeluarkannya kebijakan atau dikeluarkannya PSBB. Ketika PSBB sudah dikeluarkan atau diterbitkan, maka Dinas Sosial siap mendistribusikan sembako kepada semua penyintas yang ada di Huntara, dan juga tadi yang saya sampaikan adalah IKM maupun UKM yang ada di Kota Palu yang terdampak COVID-19. Seperti itu. Mungkin itu dulu saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Oke, Ibu, terima kasih. Ada banyak catatannya soal perlindungan sosial, tapi memang masih ada problem juga bahwa sesungguhnya yang mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi Dinas Sosial sendiri, apakah hak-hak penyintas sebelum masa pandemi COVID itu tetap akan dipenuhi, ataukah hak-hak misalnya bukan hanya ini ya, misalnya jaduk, apakah itu tetap akan dipenuhi, dan bagaimana dengan masa pandemi ini? Kira-kira begitu, Bu. Tapi nanti kita akan klarifikasi ya ke teman-teman penyintas apakah sudah seperti itu atau sudah ada berapa tadi ya? Sudah ada bantuan juga yang diberikan, bantuan sembako. Teman-teman, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab dan tanggapan bagi peserta. Juga bisa teman-teman yang tidak masuk di Zoom itu bisa mempertanyakan, membuat pertanyaan, komentar di Facebook Sultan Bergerak. Baik, terima kasih Ibu. Nanti kita akan kembali lanjut. Kita ke Pak Nasrun ya, sebagai perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tengah. Bagaimana ini kira-kira Pak seharusnya penanganan penyintas di masa pandemi ini, karena ini kan ibaratnya sudah disapu tsunami, ditenggelamkan likuifaksi, kemudian juga diguncang gempa, terkena masa pandemi COVID lagi. Ini bencana yang sangat berlapis. Kira-kira apakah penanganan bagi penyintas ini di masa pandemi ini sudah sesuai dengan aturan yang sebenarnya, atau justru masih banyak hal-hal yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan instrumen hukum yang ada, atau memang sudah demikian? Silakan Pak Nasrun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman penyelenggara dari Sultan Bergerak, Ibu Diana, perwakilan dari Kabid dari Dinas Sosial Kota Palu, dan dari penyintas Pak Yolanda, Ibu Sri Tini, dan Bung Freddy, dan yang menyaksikan acara ini. Nah, sebenarnya ada dua hal ya. Tadi ini kita bicara tentang penyintas untuk di COVID
penyintas untuk 289, gempa bumi 289, dan yang kedua adalah bagaimana penyintas di pandemi COVID, karena memang ini dua peristiwa yang yang berbeda, antara satu terkait dengan pandemi COVID, satu terkait dengan bencana 289. Walaupun ada keterkaitannya, karena yang kita pastikan adalah bagaimana program jaminan sosial itu bisa tersampaikan ke beberapa. Saya ingin menyampaikan beberapa sebenarnya ada beberapa permasalahan terkait dengan di COVID kita, yang terkait dengan substansi kita hari ini memang itu terkait dengan social safety net. Bagaimana jaminan jaring pengaman sosialnya yang kita mau lihat. Nah, sekarang memang pemerintah dalam pandemi COVID ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sudah ada programnya. Salah satunya itu adalah BST, bantuan kalau dulu disebut dengan BLT, kemudian ada PKH, ada BPNT, kemudian ada insentif perumahan, kemudian bahkan ada yang terbaru adalah kartu prakerja, kemudian dan biaya listrik. Tadi ada penyintas yang menyebut bahwa ada biaya listrik, mungkin ini bisa juga jadi dipikirkan untuk dimasukkan para penyintas kita yang 289 di program pemerintah yang terkait dengan biaya listrik. Coba dicek dulu. Ada program yang sekarang digalakan oleh pemerintah pusat melalui PLN, itu adalah listrik gratis ke ke pelanggan yang 450 dan 900 yang yang bersubsidi. Nah, dari beberapa masalah soal safety net ini memang misalnya di kartu prakerja kita, ternyata kartu prakerja ini yang dulunya hanya untuk beberapa pengangguran kita, ternyata sekarang bergerak menjadi jaring pengaman sosial bagi teman-teman kita yang terkena PHK. Misalnya di Sulawesi Tengah, itu ada 10.370 orang yang data per awal Mei itu yang sudah terkena PHK, kemudian ada 5.874 yang di-cover oleh kartu prakerja. Artinya sekarang kartu prakerja itu bergeser menjadi jaring pengaman sosial, dan ini memang yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Nah, terkait dengan beberapa hal tadi, misalnya Ibu Sri Tini misalnya soal santunan duka, mungkin kalau ini belum dibayarkan mungkin bisa juga disampaikan ke kami. Kami berharap informasi seperti ini bisa disampaikan ke kami di Ombudsman. Kami juga membuka hotline untuk misalnya terkait dengan COVID, kami juga membuka hotline khusus pengaduan terkait COVID, terkait di 5 sektor, misalnya transportasi, kesehatan, keamanan, kemudian kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Jadi kami juga banyak membuka hotline seperti itu, dan kami berharap informasi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Tini tadi, ini juga bisa disampaikan ke kami. Karena memang pertemuan kami juga dengan pemerintah provinsi bahwa mereka juga ingin memastikan apakah penyaluran dari jaminan atau santunan duka tadi ini apakah memang sudah tersalurkan atau tidak. Apa kendalanya? Karena kami punya pengalaman, kami punya satu pelapor yang terkait hal yang sama, kami juga membantunya dan alhamdulillah itu bisa dibayarkan. Nah, kami berharap data-datanya mana, apakah sudah dilengkapi, apakah sudah diikuti prosedurnya atau seperti apa. Nah, itu harapan kami kalau yang menjawab dari pertanyaan atau kemudian fenomena yang terjadi yang disampaikan oleh Ibu Sri Tini tadi. Nah, memang sebenarnya banyak masalah terkait di COVID ini. Pasca COVID setidaknya kita bisa merekam ada 8 masalah. Ada misalnya masalah kesehatan, ada pendidikan, termasuk tadi memang kita sekarang ini pemerintah provinsi itu belum mengeluarkan kebijakan terkait dengan misalnya selama masa pandemi COVID tidak akan melakukan pungutan terhadap SMA SMK. Karena memang pungutan di SMA SMK itu dilegalisir dengan adanya Pergub nomor 10 2017. Nah, harapan kita Pak Gubernur dapat memberikan kebijakan bahwa masa pandemi ini ada penghapusan. Yang kedua juga kita tidak pernah mendapatkan misalnya penghapusan atau keringanan pajak daerah. Di daerah lain
di daerah-daerah lain ini sudah ada beberapa kebijakan, misalnya pajak kendaraan itu tidak dikenakan denda kalau jatuh temponya itu bersamaan dengan masa pandemi Covid. Jadi setelah pandemi ini hilang baru bisa dibolehkan untuk membayar pasca ini. Nah, dan kemudian tidak diberikan denda. Nah, harapan-harapan seperti itu. Nah, yang kedua misalnya soal keuangan. Nah, sekarang masyarakat kita juga banyak yang bingung, relaksasi kredit itu seperti apa? Kami juga membuka posko terkait itu, silahkan disampaikan ke kami. Kemudian kebijakan leasing misalnya. Nah, ini juga yang kami di Ombudsman juga banyak dilaporkan hal-hal seperti ini. Nah, terkait pelayanan publik, memang sekarang kalau terkait dengan pelayanan publik memang ada pengurangan jam kerja. Namun bukan berarti penyelenggara pelayanan publik itu tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban mereka, tapi mereka tetap menjalankan itu walaupun ada pengurangan. Yang misalnya di Dukcapil, yang tidak dibolehkan adalah berinteraksi langsung dengan petugas, dengan pemohon. Jadi itu yang untuk sementara itu dipending dulu pelayanannya. Misalnya melakukan perekaman, karena perekaman langsung bersentuhan antara itu. Nah, ini soal pelayanan publiknya. Nah, soal nanti tadi soal penyintas terkait dengan bagaimana penyintas yang 289. Jadi ini kita membagi dua, penyintas 289 kemudian dengan penyintas COVID-19. Karena kalau ini digabungkan kita akan seolah-olah pemerintah abai. Saya ingin memberi catatan satu, nanti mungkin Ibu Diana juga bisa mengkoreksi kalau kami keliru. Seingat saya, Kota Palu adalah salah satu-satunya daerah yang melakukan realokasi pada saat 289. Jadi mereka melakukan realokasi itu untuk pengadaan sembako, paket sembako waktu itu di 2018 dan di 2019 awal. Nah, walaupun ada masalah misalnya yang mengiringinya, tapi yang jelas yang menjadi problem dalam penanggulangan bencana kita ada dua hal. Pertama, problem ketidakmauan atau problem ketidakmampuan. Jadi ada dua hal. Jadi sebenarnya Kota Palu menunjukkan ada kemauan waktu itu untuk memberikan. Walaupun sebenarnya keterbatasan, artinya kemampuan pendanaannya itu terbatas. Saya ingat sekali kita di Palu ini di 2018 melakukan realokasi penambahan pada belanja tak terduga di BTT-nya itu sekitar 28 miliar. Kemudian di belanja jaduk, kalau nggak salah jaduk lokal, jadi hanya satu-satunya. Jadi dari 3 daerah atau 4 daerah yang terkena 289, Palu yang menyediakan itu. Walaupun kami punya catatan terkait dengan itu. Tapi bukan soal itu yang kami lihat. Soal yang kami lihat adalah ternyata Palu punya kemauan. Walaupun kemampuan terbatas di saat itu dengan kemampuan anggaran. Nah, bagaimana pertanyaan dengan daerah lain? Nah, yang problem dalam penanggulangan bencana kita, di 2 bencana kita ini problemnya ternyata sama. Apa problemnya? Itu adalah 1, problem pendanaan, yang kedua, problem pendataan. Jadi hanya dana dan data. Kalau tidak dana yang kurang, pasti datanya yang bermasalah. Jadi misalnya penyaluran itu belum, jadi misalnya di 289, itu juga terjadi. Misalnya hari ini, oh ya datanya belum lengkap. Kenapa kami tidak dapat? Oh datanya bermasalah. Kalau tidak data bermasalah, pasti dananya yang bermasalah. Jadi inilah yang sebenarnya yang menurut kami yang perlu kita clearkan bersama. Saya belum mendapat info untuk COVID-19 ini, apakah Palu sudah menyediakan atau sudah melakukan realokasi. Misalnya ada berapa untuk kebutuhan kebutuhan sembako, pengadaan sembako. Yang saya tahu adalah provinsi sudah merealokasi dana untuk COVID di APBD-nya itu sebesar 104 miliar. Itu yang saya tahu. Yang kabupaten kota itu kami belum dapat informasinya, tapi yang pasti Kota Palu tadi disebut Ibu Diana tadi bahwa pada saat dilakukan PSBB misalnya nanti kami sudah siap. Nah, pertanyaannya apakah hanya rencana pada PSBB baru disiapkan dan sembako-sembako tadi? Apakah di sebelum PSBB? Karena kita tahu sekarang penyintas kita ini menurut saya di Palu, Sigi, dan Donggala adalah penyintas yang tangguh karena 2 kali kena gempa, 2 kali kena musibah yang
satu musibah alam, satu musibah yang sekarang adalah musibah non alam. Nah, harapannya mungkin bukan hanya nanti ada PSBB, karena pengajuan PSBB pun ini belum dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, ini yang kita ingin yang ingin kita pastikan. Kalau hanya ingin menunggu adanya PSBB baru mau lakukan itu, menurut saya juga pemerintah kota harus siapkan lagi program yang lain. Walaupun sebenarnya pemerintah pusat sudah menyediakan yang ada, misalnya tadi BST, kemudian ada PKH, kemudian BNPT, BPNT. Nah, ini yang kita pastikan untuk jaring pengaman sosialnya. Nah, yang pasti yang lain tadi soal kesehatan juga yang disinggung adalah kita belum tahu apakah ada rencana pemerintah kota untuk melakukan rapid test massal misalnya bagi penyintas kita, untuk memastikan bahwa penyintas kita ini tidak terpapar. Nah, ini program perlindungan bukan hanya soal sosial. Kalau kita bicara perlindungan, bukan hanya sosialnya yang dilindungi, tapi kesehatannya, pendidikannya, bahkan masalah HAM pun itu dilindungi oleh negara. Sehingga kita tidak boleh abai. Misalnya, Palu dalam sosial misalnya sudah siap, apakah di sisi kesehatan memberi perlindungan terhadap para penyintas ini sudah siap atau tidak? Itu mungkin poin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nasrun. Ada banyak informasi ya, ada banyak peluang sebenarnya. Sesungguhnya program nasional bisa dijadikan peluang ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di penyintas saat ini. Misalnya soal kartu prakerja tapi ada lagi ada problem soal data dan pendanaan. Ini selalu menjadi problemnya. Kemudian menjadi pertanyaan juga ketika apakah kita ingin memisahkan dua bencana ini atau justru kita asumsikan bahwa ini bencana yang berlapis. Apakah dalam hal penanganannya bisa secara substansi mungkin kita melihat ini bencana yang berlapis ya. Habis bencana alam ada bencana non alam, dan itu sangat menyulitkan bagi para penyintas. Mungkin penanganannya bisa satu-satu atau bisa jadi kita memilih opsi untuk satu kali saja misalnya. Itu opsi-opsinya ya. Kemudian saya menangkap tadi ada catatan penting soal pendataan dan pendanaan. Ini kalau bukan problem data, ada problem pendanaan. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Nasrun, apakah hak-hak penyintas untuk dipenuhi negara itu hanya pada saat status PSBB diberlakukan? Apakah pada saat sebelum PSBB itu juga penting bagi negara untuk melakukan perlindungan sosial terhadap penyintas? Kemudian soal pemeriksaan massal, kira-kira begitu ya. Saya ke Bung Richard Labiro yang mungkin bisa memberikan pandangan kritis seperti apa sih penanganan COVID-19 khususnya di kalangan penyintas ini. Bagaimana sih penilaian dari sisi akademik penanganan yang dilakukan oleh pemerintah bagi penyintas dalam hal perlindungan sosial? Silakan Bung Richard. Oke, terima kasih moderator ada kesempatan. Oke, saya langsung saja ya. Kalau melihat dari penjelasan dari kedua penyintas kita dan juga dari penjelasan perwakilan ya dari dinas sosial Kota Palu, saya sih mengambil dua kesimpulan. Ya, yang pertama, satu memang penanganan bencana mulai dari 28 September mungkin juga sampai penanganan COVID-19 ini memang belum beres ya, masih turun ya, khususnya tertukar pada soal pendataan. Tadi juga
dana ini kan Mungkin pada... bisa lebih diperjelas agak samar-samar suaranya. Oke, sudah tentara? Ya, oke. Oke, mohon maaf. Jadi problem penanganan bencana ini ada dua. Tentu ketimpangan pada nilai demokrasi dan nilai birokrasi. Nah, apa nilai demokrasi? Nilai demokrasi ini dia tentang berbicara tentang hak-hak penyintas. Nah, hak-hak penyintas ini dalam asas dalam sebuah kebijakan publik atau hukum dia berkaitan dengan satu keadilan, dua kemanusiaan, ketiga kemerataan. Artinya semua orang berhak mendapatkan perlindungan sosial. Dan yang terakhir kepastian hukum. Nah, ruang lingkupnya adalah partisipasi masyarakat atau partisipasi publik. Nah, nilai-nilai demokrasi ini tidak berjalan baik atau bertabrakan dengan nilai-nilai birokrasi. Nilai birokrasi ini cenderung hierarkis dan sifatnya top down. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Diana, kalau saya tidak salah tangkap, segala sesuatu itu mesti mendapatkan ACC dari Kementerian Sosial. Nah, ini tentu menjadi problematika dari penanganan kebencanaan itu sendiri yang sebenarnya sih mengurangi atau melucuti hak-hak otonomi daerah itu sendiri. Nah, ketimpangan hak demokrasi dan hak birokrasi ini terlihat jelas pada praktek penanganan bencana 28 September. Nah, saya kasih contoh yang lebih ringan saja. Misalkan dalam soal pemenuhan jaminan hidup, stimulan dan juga santunan duka. Problemnya adalah ini adalah hak penyintas, hak masyarakat, hak korban bencana. Tetapi terhalangi oleh praktek-praktek birokrasi yang masih buruk. Misalkan soal pendataan tadi. Beberapa kali penyintas mengirimkan dokumen, baik itu dia kirimkan dokumen langsung kepada pihak kelurahan, atau bahkan dia kirimkan langsung ke dinas sosial atau lembaga-lembaga terkait. Nah, data-data yang dikirim itu, ya, nomor kartu keluarga, KTP yang difotokopi dan sebagainya, itu belum tervalidasi dengan baik. Nah, masalahnya adalah validasi data yang akurat itu berada di tangan Dukcapil. Nah, praktek ini saya dengan beberapa penyintas sudah melihat langsung, bahkan kami datangi langsung dinas sosial, kantor dinas sosial pada saat itu mempertanyakan data penyintas. Salah satu nama saja yang tidak sesuai dengan nomor KTP itu data penyintas tidak valid. Tetapi namanya sudah muncul di papan pengumuman baik di tingkat kelurahan dan di tingkat dinas sosial. Nah, praktek-praktek ini, teman-teman, ini yang kita khawatirkan terjadi pada penanganan COVID ini. Yang juga penanganan COVID ini mulai dari pemberian BLT, bansos dan lain sebagainya, itu tentu menggunakan data. Nah, persoalannya adalah apakah sistem pendataan ini masih menggunakan praktek-praktek penanganan bencana kemarin atau ada sesuatu yang baru sehingga penyintas tidak lagi disodorkan mengirimkan data lagi dan data lagi. Sudah banyak data yang mereka setor ke pemerintah. Ya, tadi sudah dijelaskan Ibu Sri dan Pak Yolanda bahwa banyaknya data yang mereka kirimkan, toh jaminan hidup belum juga mereka realisasikan. Itu bukan bantuan, tapi itu hak dari penyintas. Nah, dua nilai kebijakan publik ini menurut saya yang saling bertentangan satu sama lain, khususnya di lapangan. Nah, terkait dengan perlindungan sosial, dalam perspektif perlindungan sosial negara saat ini, yang disebabkan oleh akses partisipasi rakyat yang terbatas atau bahkan bisa dibilang tertutup, menciptakan perlindungan sosial di Indonesia cenderung terjebak pada bentuk apa yang tadi sudah disebut dengan social safety nets atau jaringan pengaman sosial. Nah, bentuk perlindungan sosial ini terbatas pada penyediaan bantuan ekonomi seperti transfer uang, BLT ya, makanan atau bantuan materi lainnya. Nah, dalam logika perlindungan sosial tersebut, perlindungan sosial oleh negara dipahami secara sempit sebagai bantuan-bantuan sosial belaka. Di antaranya seperti program PKH yang sudah berlangsung di era Jokowi.
Ada Raskin, ada BLT, ada bantuan operasional sekolah, BOS, dan lain sebagainya. Bahkan yang lagi ngetren saat ini BPJS yang isunya mau naik. Ya, bayangkan di tengah rakyat yang sudah kehilangan pekerjaan, kekurangan penghasilan dan lain sebagainya, masih ada niatan oleh negara untuk menaikkan BPJS. Nah, perlindungan sosial dengan model jaringan pengamanan sosial ini sebenarnya telah mendapatkan banyak kritikan karena tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah, menurut Devereux dan Weller, kritik mendasar terhadap JPS ini adalah model tersebut cenderung menciptakan ketergantungan terhadap bantuan negara dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar kemiskinan dan kerentanan. Jadi kita hanya berharapkan bantuan-bantuan terus, sementara proses kemiskinan dan sebagainya itu tidak terhapuskan. Nah, selain itu, faktor-faktor sosial yang menciptakan kemiskinan atau kerentanan seperti diskriminasi gender, tadi Ibu Sri sudah singgung ya, tidak merata bantuan yang dialami oleh kelompok rentan. Jadi dalam penyintas itu ada kelompok rentan lagi yang memerlukan perhatian pemerintah seperti ibu-ibu hamil, orang tua lansia dan juga anak-anak. Bahkan tidak cenderung ada stigma yang diberikan oleh masyarakat dalam menerima perlindungan sosial model JPS ini. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh negara saat ini adalah menciptakan perlindungan sosial yang sifatnya lebih transformatif. Jadi tidak hanya sekedar memberikan bantuan-bantuan yang cepat habis dikonsumsi dalam 2-3 hari atau beberapa bulan, tetapi dia menyeluruh dan menyelesaikan problem-problem masyarakat yang ada di masyarakat itu sendiri. Tadi seperti ketersediaan barang publik secara common goods. Artinya, barang publik yang disediakan ke masyarakat itu mampu diakses oleh masyarakat dan dikonsumsi dengan bahkan sebisa mungkin tidak ada batasnya, seperti listrik, air, hunian, dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah negara mampu atau pemerintah mampu melakukan itu? Sebenarnya dia harus mampu. Dia harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk melakukan pengalokasian anggaran. Bahkan kalau perlu dia memajaki seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di negaranya, di BUMN, bahkan perusahaan-perusahaan privat. Sehingga terlihat nampak ada niatan dari pemerintah atau negara memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya putus pada pemberian sembako misalnya. Yang penting saya sudah kasih sembako pada Ibu Sri misalnya, kepada Pak Yolanda. Setelah itu sudah selesai. Tugas negara sudah habis, tinggal pelaporan. Tetapi dia menyeluruh, bertransformasi sampai pemenuhan kebutuhan dasar penyintas. Nah, itu terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang Penanganan Kebencanaan dan juga Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Asas-asas demokrasi itu harus menjadi paradigma inti bagi implementasi kebijakan publik pemerintah, bukan sebaliknya. Nah, makanya jangan heran kalau praktek penanganan bencana pada tanggal 28 September itu sebenarnya sih belum selesai, belum clear, masih ada masalah yang tersisa. Nah, sialnya kita kira-kira ditangkap ya substansinya seperti apa dalam tinjauan akademiknya, apa yang dibutuhkan kebijakan negeri ini. Ada problem demokrasi yang tidak sepenuhnya terbuka secara luas, kemudian ada problem birokrasi yang terlalu berbelit-belit, ada problem pendataan, perlindungan sosial dipandang hanya sebagai bantuan semata, tidak menyelesaikan persoalan yang akar persoalan yang sesungguhnya. Kemudian ada problem ketidaksetaraan gender dalam penanganan perlindungan sosial, ada juga political will, problem political will ya, kemauan politik dari pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan sosial yang betul-betul memenuhi hak penyintas, tidak lagi
berharap bahwa misalnya penyintas itu selalu mengharap bantuan dari negara, kira-kira begitu. Tapi di sisi lain juga memang kewajiban negara ya, tapi dia harus memberikan sesuatu yang program yang solutif, kira-kira begitu, yang lebih bersifat permanen dan tidak banyak mengandung problem. Kira-kira begitu ya penjelasan Bung Rik tadi. Saya ke Bung Freddy. Bung Freddy mungkin bisa memberikan kita perspektif tentang seperti apa sesungguhnya urgensi perlindungan sosial bagi penyintas di masa pandemi ini, dan bagaimana sesungguhnya dorongan kebijakan dari masyarakat sipil tentang penanganan pandemi COVID-19 bagi penyintas. Setelah Bung Freddy menjelaskan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya, bisa di kolom ini ya, Q&A, dan bisa diajukan juga di Facebook Sultan Bergerak. Silahkan Bung Freddy. Ya, halo, selamat malam. Salam hormat saya untuk teman-teman penyintas yang malam hari ini bisa ikut bergabung sama kita ya di meeting online ini. Salam hormat juga untuk Ibu Diana dari Dinsos, ada Pak Nasr dari Ori Sultan. Ya, sebetulnya Diperjelas sedikit, Bung Freddy. Halo. Ya, oke. Oke. Sebetulnya kita paham bersama ya bahwa bencana ini sesuatu yang tidak kita rencanakan dan tidak kita minta tentunya. Tetapi ketika kita pahami bahwa kita berada di lokasi atau di wilayah yang rawan bencana, harusnya perencanaan ini sudah jauh-jauh hari dipikirkan, bahkan kita sudah bisa mengimajinasikan akan seperti apa jadinya jika bencana terjadi, dan akan seperti apa jika kita intervensi. Nah, kalau bicara 28 September 2018, bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, kita belajar bahwa di bencana saat itu, kita tidak hanya ingin menyelamatkan, gitu ya, kita tidak hanya ingin menyelamatkan, mengevakuasi orang, dan lain-lain, tapi kita juga menjaga supaya tidak ada bencana baru pasca penanganan tanggap darurat misalnya. Orang-orang yang tinggal di Huntara, di kamp-kamp pengungsian tidak boleh terkena ispa, diare, dan segala rupa misalnya. Tapi ternyata pelajaran ini tidak kita catat baik-baik, sehingga akibatnya adalah kita menghadapi masalah yang sama sebetulnya. Kalau Pak Nasrun bilang tadi ini adalah dua bencana yang berbeda, iya betul. Ini bencana yang berbeda, bencana fisik dan non fisik, alam dan non alam. Tapi yang saya mau bilang adalah dampaknya itu punya keterkaitan, paralel dia. Asumsi kita sebetulnya selama kurang lebih 2 tahun ini, dari tanggap darurat, masa transisi, rehab-rekon, harusnya penyintas sudah mulai pulih secara ekonomi, secara psikologisnya, secara kesehatan, dan lain-lain misalnya. Tapi ternyata proses yang tidak baik di lapangan menurut kami, ada proses yang tidak baik di lapangan, justru membuat penyintas ketemu dengan bencana baru. Jadi penyintas ini ibarat orang yang sudah jatuh dari atap, tertimpa lagi tangga. Dan menurut saya ini gagal. Kami tegas mengatakan itu. Penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu gagal. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Nah, makanya kami desak sebetulnya supaya pemerintah kota dalam hal ini dengan situasi pandemi saat ini memprioritaskan penyintas. Kenapa demikian? Kita tahu bersama bahwa kondisi penyintas hari ini begitu rentan ya, dari kondisi Huntara yang tidak sehat, terus ketiadaan nutrisi, makanan yang bergizi untuk memperkuat daya imunnya misalnya, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Itu kenapa kami minta supaya pemerintah Kota Palu dan Sulawesi Tengah itu menaruh perhatian khusus terhadap penyintas. Mereka adalah korban bencana yang harus ketemu bencana. Apa yang saya katakan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Misalnya terkait dengan perlindungan sosial tadi, pemenuhan hak dasar, itu diatur sebetulnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kalau kita lihat di situ, undang-undang ini sangat baik gitu ya, kira-kira
merencanakan bagaimana penanggulangan bencana ketika terjadi di seluruh negara, di seluruh wilayah di NKRI ini misalnya. Ada 8 asas misalnya disebutkan, salah satunya ada asas keadilan. Nah, dalam hal ini relevansi yang kami lihat di lapangan sangat jauh dari apa yang dituliskan atau dijabarkan dalam undang-undang ini. Nah, saya pikir ini harus jadi pertimbangan serius. Ibu Diana bilang tadi bahwa masih ada 26.000 masyarakat kita yang statusnya penyintas atau pengungsi di Huntara. Lalu Ibu Diana bilang, kami sudah siap tapi dengan catatan harus tunggu PSBB. Saya mau bilang begini, kalau Ibu Diana mau, kami akan antar Ibu Diana ke Huntara Koni. Di sana ada salah satu penyintas yang sudah jadi pengemis sejak bencana terjadi. Ibu bayangkan dengan pandemi ini, dia masih mengemis di lampu merah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang menurut kami juga tidak akan cukup. Saya bisa bawa Ibu Diana misalnya ke Huntara Mercy di Ponegoro. Dengan konstruksi Huntara yang tidak lebih dari 1 meter, dengan panas kota Palu, dengan kondisi kesehatan, kondisi lingkungan, kita tidak membayangkan 26.000 ini akan jadi angka catatan baru positif corona di Sulawesi Tengah atau di kota Palu. Saya mau bilang itu, angka ini bukan hanya sekedar angka. Ada rakyat kita di sana yang hari ini kebingungan mau mengambil keputusan. Di situasi pemerintah juga tidak tegas. Apakah kita harus diam di rumah atau keluar rumah? Tapi tidak memberikan jaminan tadi. Akhirnya penyintas dan rakyat itu dibiarkan untuk mengambil keputusan masing-masing. Tidak bisa seperti itu. Undang-undang tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang hidup dan terdaftar sebagai warga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah tanggung jawab negara sepenuhnya. Setiap orang mati di ruang publik akibat kebijakan publik yang tidak baik adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu kami tegas, kami ingin bilang itu. Prioritaskan sekarang juga untuk teman-teman penyintas terkait perlindungan sosial. Apa saja itu? Pemenuhan hak dasar seperti sembako. Pastikan mereka ada pemeriksaan kesehatan di sana, karena mereka di satu blok yang saling terintegrasi, bahkan jaraknya tidak lebih dari 1 meter, saling berkomunikasi hampir setiap hari. Pastikan mereka tidak dibebankan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Karena kita berharap setelah pandemi ini selesai, anak-anak di penyintas di Huntara tidak putus sekolah hanya karena orang tuanya telah di PHK atau dirumahkan selama masa pandemi. Kami ingin juga percepatan pemulihan ekonomi lewat program-program yang hari ini sudah dikucurkan atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami juga minta untuk percepatan penyintas untuk bertransisi ke rumah yang lebih layak huni, agar sistem kesehatan dan imun mereka bisa terjaga. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk jadi catatan kritis kita dibahas pada malam hari ini. Konkret, penyintas hari ini sedang dilema. Apakah dia harus menunggu bencana ketiga lagi atau mengambil keputusan masing-masing? Saya kira itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Freddy. Sudah ada pertanyaannya yang masuk. Jadi ada banyak problem tadi ya. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang disampaikan Bung Freddy. Saya kira sangat-sangat jelas ya. Kita ke sesi pertanyaannya sekaligus nanti mungkin para narasumber, para panelis bisa memberikan tanggapan atas saling mengklarifikasi ya. Mungkin Bapak Muhammad Yolanda atau Ibu Sriti ini mungkin ingin mengklarifikasi pernyataan dari Ibu Diana atau mungkin Bapak Nasrun yang sebetulnya ada peluang juga kerjasama dengan Ombudsman dalam hal menyoal persoalan-persoalan yang dihadapi penyintas baik dalam hal hak-hak sebagai penyintas korban bencana 28 September 2018 maupun hak-hak yang berkaitan dengan COVID, bencana non-alam COVID-19. Ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita bacakan dulu ya, nanti bisa langsung ditanggapi sama
narasumber. Ini pertanyaan dari Rumah Berdaya Bumi Nyiur. Bagaimana juga pertanyaannya, bagaimana juga upaya perlindungan sosial bagi kelompok rentan, lansia, ibu hamil, gender, dan disabilitas. Nah, ini terlebih lagi bagi orang yang berkebutuhan khusus, kelompok-kelompok disabilitas ya. Kemudian ada raise hand-nya, mungkin bisa sekaligus nanti dijawab. Mungkin bisa difasilitasi teman-teman panitia, bisa diberikan waktu untuk langsung bersuara di sini. Ada Rizka Ibrahim, penanya yang pertama, kemudian ada Juli Savana, rekan kita dari Walhi, Sulawesi Tengah. Mungkin bisa diberikan kesempatan ke Rizka Ibrahim ya. Teman-teman panitia mungkin bisa ini. Silakan Mbak Rizka. Pertanyaannya. Mbak Rizka, diaktifkan mic-nya. Bisa diaktifkan teman-teman panitia mic-nya Mbak Rizka. Diklik unmute-nya, Mbak Rizka. Diklik gambar mic-nya, mute-nya. Oke, mungkin sambil menunggu ya Mbak Rizka, kita langsung ke rekan kita dari Walhi, Sulawesi Tengah, ada Juli Savana. Silakan. Silakan Juli. Halo Kak, Halo. Ya, kedengaran ya? ya kedengaran. Baik, terima kasih Bang Udin dan kawan-kawan. Selamat malam semuanya. Pertama, saya mau menyampaikan soal ketidaksepakatan. Tadi ada bahasa bahwa banyak bahasa yang saat ini juga digunakan di berbagai macam kelompok berkaitan dengan masyarakat saat ini menunggu bantuan pemerintah. Nah, yang saya tidak sepakat adalah berkaitan dengan bantuan pemerintah. Dalam kondisi krisis saat ini, itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan bagaimana kemudian pemenuhan hak pangan maupun kebutuhan dasar lainnya. Dan masyarakat sendiri juga memiliki hak di dalamnya untuk menerima, mungkin lebih tepatnya sebagai kompensasi. Kompensasi untuk rakyat, apalagi saat ini yang sedang dirumahkan, yang mereka juga tidak mendapatkan mata pencaharian, kemudian juga mereka juga sangat rentan, yang itu juga pemerintah mesti memberikan kompensasi terhadap rakyat. Karena dalam situasi saat ini itu juga tidak boleh dilupakan bahwa banyak rakyat yang juga melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak. Jadi perlu dilihat ulang dalam kondisi krisis pun ini juga rakyat tidak berhentinya membayar pajak. Apalagi perempuan itu sangat tinggi pembayar pajaknya. Kita misalnya punya kebutuhan khusus secara kebutuhan khusus karena reproduksi kita berbeda, yang itu ketika di swalayan pun atau belanja-belanja apapun itu juga dilekatkan dengan pajak. Artinya secara pajak itu lebih tinggi perempuan kemudian kewajiban membayar pajak dibanding laki-laki begitu. Nah, maksud saya
eh, di tengah rakyat membayarkan pajak, ini juga pemerintah mesti memberikan kompensasinya agar masyarakat bisa melewati masa krisis ini. Yang kedua, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya ke Ibu dari Dinas Sosial berkaitan bagaimana sih perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan, baik secara implementasi kebijakan maupun secara pengawalannya begitu. Karena kalau mau dilihat dari bencana sebelumnya, itu juga banyak mengabaikan hak asasi perempuan. Banyak kemudian perempuan yang masih tidak terpenuhi haknya, baik itu hak pemulihan ekonomi, hak hidup, hak aman di, misalnya tadi Bu Sri bercerita sangat tidak layak tinggal di Huntara. Dan kemudian kebutuhan kita sebagai perempuan itu pasti punya kebutuhan khusus. Bagaimana kita mesti punya ruangan sendiri, bagaimana kemudian kita punya anak remaja, jika kita disatukan dengan banyak kepala keluarga di dalam satu rumah, ini akan menjadi kondisi yang sangat rentan. Kemudian ditambah dengan adanya bencana non-alam yang baru, di mana kita kemudian diarahkan untuk berada di dalam rumah. Sementara kondisi hunian kita juga belum begitu layak, begitu. Di dalam ada paman, di dalam juga ada kakek, di dalam juga ada saudara laki-laki lain. Sementara ada perempuan, kemudian juga ada anak remaja. Ini yang semakin kemudian meninggikan angka kekerasan terhadap perempuan. Itu yang pertama, bagaimana kemudian ke-awareness pemerintah dalam melihat kebutuhan spesifik perempuan. Nah, di kondisi yang lain juga kita melihat 75% mungkin tenaga medis kita perempuan. Dan jika dilihat kembali, kita berkaca dari kasus-kasus yang sebelumnya, itu banyak sekali mereka yang harus bertahan dengan APD selama 8 jam. Bagaimana kemudian yang mereka sedang haid, bagaimana mereka yang sedang hamil, apalagi belum lama ini kita mendengar kemarin kalau saya tidak salah, itu ada kasus perawat yang sedang mengandung itu meninggal. Nah, sejauh mana pemerintah juga menyediakan APD sesuai dengan kebutuhan tenaga medis perempuan. Kita tahu bahwa tenaga medis ini berada di garda terdepan dalam melawan COVID ini. Sementara perlindungannya yang kemudian tidak bisa dijamin. Nah, di satu sisi banyak sekali pembiayaan yang kemudian itu dialokasikan ke penanganan COVID. Nah, apakah kemudian ini juga menjadi satu fokus untuk bagaimana sih kemudian memberikan perlindungan, keamanan bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan. Poin ini ya, poin pentingnya, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa ditangkap poinnya tadi, atau iya Kak. Jadi intinya itu. Oke. Jadi intinya itu karena di aturan sendiri sudah ada Perkap, tapi di implementasinya kemarin di bencana alam pun itu juga tidak terimplementasi dengan baik. Apalagi kemudian saat ini mengalami bencana non alam. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali yang tidak bisa dijamin perlindungannya. Itu pertanyaan saya ke Ibu yang Dinas Sosial tadi. Terima kasih Kak. Terima kasih Juli pertanyaannya ya. Nanti akan ditanggapi langsung. Saya tidak akan banyak mengulangi lagi pertanyaannya. Mungkin bisa ditangkap sendiri ya secara substansinya baik dari teman-teman penyintas, Bung Richard, Bung Freddy, kemudian Pak Nasrun juga, kemudian Ibu Diana. Bisa diberikan mungkin kesempatan tadi ya untuk Rizka Ibrahim. Kalau masih berkenan untuk memberikan pertanyaan tadi, silakan Mbak Rizka Ibrahim.
Kalau ingin bertanya secara langsung sama narasumbernya. Mbak Rizka. Oke, mungkin mengalami hal teknis ya. Kita langsung saja ke para panelis. Mungkin bisa menanggapi langsung pertanyaan dari peserta, kemudian bisa saling mengklarifikasi ya. Karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Pak Yolanda terlebih dahulu. Silakan Pak Yolanda. Mic-nya diaktifkan Pak, mic-nya. Oke, silakan Pak Yolanda. Saya mau tanya sama Ibu Diana dari Dinas Sosial. Ibu Diana, saya mau tanya masalah BLT dengan PHK Ibu. Karena data-data yang saya kasih masuk di kelurahan, yang saya kirim ke kelurahan, kemudian dari kelurahan ke Dinas Sosial itu, kemudian banyak keluar nama. Tapi yang nama keluar itu tidak sesuai dengan NIK. Apakah memang nama itu memang dari Dinas Sosial? Apakah nama itu keluar dari kelurahan yang menerbitkan? Karena sampai sekarang kalau kepengurusannya misalnya PHK, nama sama, alamat sama, tapi kemudian NIK dengan nomor KK-nya yang beda. Yang kedua, masalah BLT, Bu. Sekarang saya di Untar itu kadang-kadang satu warga saya itu protes sama saya karena saya masukkan data ke kelurahan. Tapi kemudian nama-nama yang saya masukkan itu yang kemudian yang keluar itu ternyata nama-nama penerima BLT dari beberapa tahun lalu, misalnya 2 tahun lalu. Apakah BLT yang saya masukkan data yang kemarin di kelurahan itu, apakah bisa keluar? Ataukah memang supaya saya bisa jelaskan di warga saya di Utara? Terima kasih. Demikian. Oke, terima kasih Pak Yolanda. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Diana ya. Waktu akan saya berikan nantinya. Saya ke Ibu Sritini Haris. Silahkan Ibu langsung. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ibu Diana atau Pak Nasrun atau mungkin ke teman-teman yang lain atau mungkin ingin menanggapi pertanyaan dari peserta tadi. Silakan Ibu Sritini langsung. Saya mau tanyakan di sini, sebenarnya bagaimana itu tentang jadu, tentang santunan duka. Itu yang saya mau tanya. Kira-kira kapan itu terrealisasi? Terus ada yang saya mau kasih tahu juga di sini, yang saya mau bertanya sama Bapak dengan sama Ibu ini, yang dari sosial, sama Ibu Diana dengan Pak Nasrun, itu ada salah satu korban bencana yang sekarang itu hidupnya sudah terlunta-lunta di depan, dia sekarang sudah tidur-tidur di emperan-emperan ruko yang di depan rumah sakit Dokter Waro, Dokter Mata Waro di Undata Lama. Itu kan Bapak itu ada rumahnya di Jalan Komodo, di belakang sekolah SD, tapi sudah hancur diterpa tsunami. Yang menjadi pemikiran saya, kalau itu Bapak itu tiba-tiba mati di emperan toko, di emperan-emperan ruko itu, ini yang malu bukan saya, melainkan bapak-bapak yang duduk sebagai pemerintah. Itu bagaimana jalan keluarnya itu, Pak? Bapak dengan Ibu yang saya pertanyakan ini. Bagaimana itu jalan keluarnya Bapak tersebut? Karena sekarang ini kasihan itu Bapak. Aduh, sebuah bera ditampak bagaimana ceritanya itu. Sudah kumuh kali bagaimana, tidak jelas sudah. Oke Ibu ya, ditangkap substansinya ya. Apakah ada hal lain lagi yang mau dipertanyakan? Itu yang saya pertanyakan, bagaimana tentang Bapak tersebut, karena dia juga penyintas itu. Oke, hanya itu ya? Ya. Tidak ada lagi masalah yang lain? Tidak ada masalah yang lain. Itu yang saya mau pertanyakan, bagaimana itu tentang jadu dengan santunan duka. Terus itu Bapak yang
sudah terlunta-lunta itu saya rasa itu bisa ditangani oleh negara itu. Oke, kita tangkap ya substansinya. Mungkin bisa langsung diklarifikasi nantinya. Saya langsung ke Ibu Diana ya. Silakan Bu. Terima kasih. Baiklah, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman penyintas yang ada di Huntara. Yang pertama terkait dari Ade Juli yang menanyakan kira-kira bagaimana perlindungan bagi kelompok rentan, dalam hal ini mungkin kelompok perempuannya, anak atau lansia yang ada di Huntara di komunal penyintas. Untuk kelompok rentan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu, khususnya Dinas Sosial, bahwa ada bidang yang menangani tentang bidang penanganan rehabilitasi dan juga ada bidang menangani masalah bansos bersyarat. Jadi bansos bersyarat ini adalah diberikan kepada mereka yang dalam rumah tangga itu ada kelompok lansianya, ada bumilnya, ada anak sekolahnya. Itu dibantu oleh pemerintah melalui bansos yang disebut bansos bersyarat atau dikenal dengan namanya PKH. Untuk kelompok rentan sendiri, tentunya Dinas Sosial menangani tentang penanganan korban atau mereka yang trauma, atau paling tidak mereka yang sudah mengalami tekanan traumatis dan juga korban perdagangan dan trafficking. Nantinya tentunya kami juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan yang menangani juga perlindungan kelompok rentan, dalam hal ini perempuan, anak, dan juga korban-korban kekerasan lainnya. Nantinya di Juli nanti kami koordinasi kembali dengan teman-teman tim di Pasigala yang bergabung dalam penanganan kelompok-kelompok rentan. Selanjutnya ada pertanyaan tadi tentang BLT PKH terkait dengan PKH dan BLT. Untuk pandemi COVID ini memang diturunkan kebijakan Kemensos, yaitu menurunkan BLT, bantuan langsung tunai, dan juga PKH. Untuk BLT sendiri, saya sampaikan untuk BLT itu, untuk BLT tentunya itu berdasarkan data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk Palu sendiri, untuk Palu mempunyai kuota kurang lebih 5.992 itu adalah melalui data DTKS atau data terpadu kejahatan sosial. Tadi di pertanyaan mengapa dia termasuk masuk dalam BLT tetapi namanya tidak mendapatkan bantuan BLT. Kemungkinan besar itu dikarenakan adalah penginputan daripada penerima manfaat yang ada di kelurahan, karena kami Dinas Sosial khususnya penanganan bantuan langsung tunai itu menerima data dari kelurahan yang menghimpun, yang di dalamnya ada NIK dan NOK daripada penerima manfaat, sehingga tentunya ini kami merasa errornya itu adalah di ketika pengimpunan yang dilakukan oleh operator yang ada di kelurahan. Dinas Sosial tidak mendata, tetapi kami mengambil atau mendapatkan by name BAD atau BNBA itu dari kelurahan, operator kelurahan, berdasarkan NIK dan NOK dari kelurahan. Apabila tidak terbit NIK dan NOK-nya, tentunya ada kesalahan dalam pengimpunan NIK dan NOK. Lanjut, Ibu tadi yang Ibu Sutri ya, minta maaf apa sih namanya tadi ya, Sutriani yang ada di komunal penyintas di Huntara, itu terkait dengan bagaimana dengan Jadub tahap 2 dan juga santunan duka tahap 2. Terus juga tadi menanya tentang ada seorang bapak yang terlunta-lunta tinggal di emperan yang ada di Huntara depan rumah sakit Undata. Untuk Jadub sendiri, kami dari Dinas Sosial bersama Bapak Wali Kota akhir Desember 2019 telah mengusulkan permohonan Jadub kurang lebih 25.000 kepada Kementerian Sosial.
namun sampai sekarang belum ditanggapi oleh Kementerian Sosial apakah ada dana yang diperuntukkan untuk Jadub tahap 2 kurang lebih 25.000 jiwa. Bagaimana dengan santunan duka? Untuk santunan duka, santunan duka pertama kan sudah cari kurang lebih 1.383 dan kami mengusulkan kembali untuk dana santunan duka tahap 2 itu kurang lebih 1.323. Namun sampai saat ini memang kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Kemensos dan juga bukan kami saja melakukan koordinasi atau menanyakan selalu, yaitu teman-teman di DPR juga sudah langsung kontak ke Kemensos dan juga mendatangi langsung, sowan langsung ke Kemensos terkait dengan bagaimana santunan duka daripada korban dan ahli waris yang ada di Kota Palu. Jawaban dari Kemensos sendiri itu bahwa santunan duka itu akan tetap dibayarkan, namun akan tetapi masih dana bansos masih dalam pemblokiran, jadi belum dibuka blokir dana bansos. Insya Allah juga kami tentunya berharap di sini juga ada tadi narasumber dari Ombudsman RI, kiranya juga dapat membantu kami untuk tentunya bagaimana caranya nanti percepatan daripada kiranya santunan duka ini Baik, Bu, ya, cepat disalurkan ditangkap kepada substansi. Mungkin masyarakat. langsung bisa ini, Bu, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa langsung closing statement. Apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh dinas sosial untuk mungkin sebagai wujud komitmen dalam hal memberikan perlindungan sosial khususnya kepada para penyintas yang sudah menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Mungkin langsung ke closing statement, Bu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin nanti langsung menjawab, kemudian disertai dengan closing statement. Silakan Ibu Diana, langsung ke closing statement-nya. Iya, terima kasih untuk closing statement kami sendiri dari dinas sosial bahwa untuk bantuan kami sendiri untuk penyintas komunal yang ada di Huntara maupun di titik pengungsian itu tetap tertuang dalam dokumen anggaran kami khusus bagi mereka penyintas terdampak IKM, UKM yang kurang lebih tadi penyintas saya sampaikan kurang lebih 26.000, tapi diberikan pada saat diberlakukannya PSBB seperti itu. Selain itu, kami juga sudah memberikan dana BLT melalui DTKS non DTKS kepada masyarakat dan juga PKH. Jadi perlu saya sampaikan bahwa penyintas itu juga masuk dalam PKH adaptif karena korban bencana. Jadi saya berpikir bahwa yang perlu saya sampaikan bahwa bantuan tetap diberikan kepada penyintas selain tadi sampaikan diberlakukannya PSBB, tetapi PKH tetap juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang PKH dalam bentuk program PKH adaptif seperti itu mungkin. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Diana ya atas closing statement-nya dan tanggapannya tadi. Ini mungkin tidak menutup kemungkinan nantinya ada dialog-dialog selanjutnya untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Saya ke Pak Nasrun ya, silakan Pak Nasrun menjawab pertanyaan tadi dan mungkin langsung memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Nasrun. Ya baik, terima kasih. Ada banyak informasi yang kita dapatkan hari ini. Tadi yang pertama dari kawan Juli ya, ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kewajiban pemerintah terkait dengan terhadap warga negara dalam hal bagi penyintas. Pertama sebenarnya yang saya ingin mau sampaikan adalah pemerintah itu dipercayakan untuk mengelola uang rakyat, uang yang dititipkan oleh rakyat
untuk dikelola untuk kepentingan rakyat. Jadi itu adalah itu adalah kewajiban pemerintah. Kami Ombudsman misalnya hanya lembaga pengawas pemerintah, tentu sebagai lembaga pengawas kami akan melihat apakah itu secara proporsional itu dilakukan atau tidak. Nah, sehingga harapannya pemerintah ini warga yang akan dibantu itu bukan karena kemanisan hati, tapi itu adalah kewajiban kita untuk memberi santunan terhadap para penyintas. Karena uang yang dikelola oleh pemerintah itu adalah uang titipan rakyat untuk dikelola dengan baik-baik, sehingga itu yang harus diberikan. Jadi bukan menjadi misalnya kemanisan hati, kami akan bantu, kami akan menyediakan anggaran seperti ini, tapi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan. Itu catatan yang pertama. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah rakyat yang akan melayani pemerintah, tapi pemerintah yang harus memberi pelayanan. Satu bentuk pelayanannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Memberikan perlindungan itu banyak hal. Apakah dengan bantuan-bantuan berupa pangan ataupun berupa perlindungan yang lain. Apakah itu keamanan, apakah itu kesehatan dan pendidikan. Nah, ini memang harapan kita ke depan. Nah, sehingga kami di Ombudsman memang melihat bahwa program-program pemerintah harus diarahkan bagaimana pemerintah memberi pelayanan ke masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari Ibu Sri Tini, saya ingin tahu bahwa apakah itu sudah disampaikan ke instansi terkait dengan ada orang penyintas yang tidak diperhatikan. Dan saya harap juga teman-teman Sultan Bergerak ini diadvokasi. Kami juga siap membantu untuk melakukan advokasi terkait dengan hal ini. Tapi mohon kami dapat informasi yang clear, agar kami bisa menghubungkan dengan siapa sebenarnya yang pengambil kebijakan terkait dengan orang dibiarkan atau tidak diberikan haknya karena dia adalah penyintas di Jalan Komodo tadi. Saya berharap ini Ibu Sri Tini juga memberi informasi clear ke teman-teman Sultan Bergerak atau ke kami. Silakan nanti kalau ingin nomor handphone yang bisa dihubungi kami akan bagikan ke teman-teman. Silakan kami dihubungi kalau jika ada masalah yang seperti itu di lapangan. Nah, sehingga harapannya kalau ada penyintas, karena seperti ini, satu pun penyintas yang abai, maka sebenarnya kategorinya negara itu abai melindungi rakyatnya. Kalau negara abai sebenarnya semua tujuan negara itu sebenarnya itu bermasalah. Jadi tujuan negara itu adalah melindungi rakyatnya. Sehingga kita lari dari substansi tujuan negara. Kalau ada orang yang kemudian tidak mendapat perlindungan. Nah, tadi misalnya, kalau sekarang misalnya ada keterbatasan bahwa ada dana yang sedang diblokir, tentu ini menjadi urusan kita bersama. Bagaimana kita ingin meyakinkan bahwa ada orang yang berhak. Tapi seingat kami pernah menangani kasus terkait dengan santunan duka. Kami juga pernah menangani santunan dari Jam Sostek, dari BPJS Tenaga Kerja. Kami juga bisa, karena pernah satu kejadian adalah dua orang tua dari sang anak yang umur 2 tahun itu meninggal dunia pada saat 289. Pada saat itu kedua orang tuanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang ahli waris hanya anak yang umur 2 tahun. Itu tidak bisa. Otomatis anak ini tidak bisa mencairkan. Sehingga apa yang dilakukan? Kami meminta pengadilan memberikan semacam putusan bahwa sang nenek adalah ahli waris, sehingga bisa mengakses itu. Nah, apa yang menjadi kebutuhan administrasi, itu juga yang harus kita bantu. Sehingga teman-teman, baik Ibu Sri Tini, kemudian teman-teman dari Sultan Bergerak, tolong diadvokasi, tolong di-clearkan. Apakah permasalahannya tidak cair, selain tadi misalnya ada blokir, apakah ada masalah-masalah lain? Apakah itu misalnya karena administrasi yang tidak lengkap? Memang, bagi penyintas, dikumpul terus, ini juga membosankan. Tapi penting untuk teman-teman meyakinkan bahwa pendataan itu jauh lebih baik. Nah, lagi-lagi tadi yang saya ingin menanggapi dari Ibu Diana, memang ini banyak masalah terkait dengan penginputan data BNBA ya. Jadi nanti ini penginputan data ini banyak juga. Di beberapa tempat kita temukan ternyata kolega-kolega orang yang terdekat yang masuk dalam data itu. Nah,
Sehingga kalau ada yang seperti ini, kami juga membuka posko yang sama, silakan dilaporkan ke kami. Harapannya kita bisa melakukan klarifikasi sehingga ini lebih clear. Nah, itu mungkin dari kami. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Saya langsung ke Bung Richard ya. Silakan Bung Richard. Ingin menjawab pertanyaan tadi secara singkat dan mungkin bisa langsung dengan closing statement-nya. Silakan Bung Richard. Oke, terima kasih Pak Udin atas kesempatan yang kedua. Saya sepakat ya bahwa negara itu sebenarnya bukan hanya hadir terus memberikan bantuan. Karena dia bukan lembaga amal, dia bukan lembaga swasta, dia lembaga publik. Karena dia terbentuk berdasarkan syarat-syarat yang sudah disepakati secara konsensus oleh masyarakat. Sehingga sudah menjadi tugas dia untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan sudah menjadi hak bagi masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan apa yang semestinya. Nah, terkait dengan tema kita, perlindungan sosial saat ini, memang harus ada perubahan mindset dan paradigma yang baru dalam mengimplementasikan perlindungan sosial, baik lewat kebijakan maupun lewat pelayanan publik. Maka seharusnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengubah paradigma itu sendiri. Nah, selama ini kan perlindungan sosial seperti tadi yang saya katakan itu terhambat oleh nilai-nilai atau paradigma yang birokratis, sehingga hak-hak masyarakat yang terkandung dalam nilai-nilai demokratis itu menjadi terkendala. Tadi sudah dijelaskan kembali bahwa ada persoalan carut marut soal data, sehingga apa yang menjadi hak masyarakat itu tidak tersampaikan. Nah, maka memang perlu adanya mengembalikan ruang lingkup kebijakan itu sendiri dalam proses yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Nah, dengan demikian, maka perlindungan sosial ya harus bertransformasi dia. Ditujukan bukan hanya sekedar mengatasi resiko hidup dalam jangka pendek seperti yang terjadi saat ini. Tentu kita bisa bayangkan ya teman-teman, kalau seandainya pandemi ini berlalu, COVID-19 berlalu, sudah tidak ada lagi bencana alam dan lain sebagainya. Kalaupun ada, mungkin volumenya dalam skala yang lebih kecil. Nah, apakah masih progresifnya negara melakukan bantuan-bantuan itu atau tidak? Tentu saja kita bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda. Pada prinsipnya kalau saya mau bilang, tentu itu hanya terhenti pada situasi-situasi darurat saja, seperti yang terjadi saat ini. Maka perlu ada perubahan yang dilakukan oleh negara ke depannya. Nah, pada prinsipnya perlindungan sosial berupaya untuk mengatasi ketimpangan kekuatan dalam kelas-kelas sosial masyarakat yang mengalami ketimpangan yang cukup panjang, antara itu kemiskinan dan juga kerentanan yang terjadi di masyarakat. Nah, pada prinsipnya perlindungan terhadap siklus kehidupan rakyat sejak lahirnya hingga kematiannya itu harus dilindungi oleh pemerintah, oleh negara. Nah, maka perlindungan sosial harus mengandaikan perluasan bentuk perlindungan sosial itu sendiri pada aspek-aspek kehidupan. Jadi tidak hanya terbatas pada yang penting saya sudah kasih bantuan, sudah selesai, saya punya urusan. Lalu ke depannya ketika masyarakat sudah bisa beraktivitas lagi, nah, dia bisa melakukan, dia tanggung sendiri kebutuhannya. Padahal barang publik dan jasa publik yang diberikan oleh negara itu harus tersedia secara masif dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat, apalagi konteksnya dalam penyintas. Nah, saya kasih sedikit Pak Udin kalau masih ada waktu, karena sangat terbatas waktunya, Bung Rik. Mungkin bisa terima kasih. dilanjutkan lain kali ya, karena masih banyak juga diskusi di sesi berikutnya. Mungkin juga bisa Bung Rik bisa menuliskannya sebagai akademisi supaya bisa lebih detail. Saya ke Pak Yolanda, apa sih harapan penyintas bagi pemerintah sekarang ini dalam hal memberikan perlindungan sosial, memberikan pemenuhan hak kesehatan, hak pendidikan, dan sebagainya.
Silakan Pak Yolanda singkat ya, mungkin bisa diperpendek. Kalau bisa inti-intinya mungkin bisa 3 menit. Silakan Pak Yolanda. Eh, kalau saya sih sebaiknya pemerintah itu memperhatikan masalah yang dihadapi masalah penyintas ya yang di Untara. Tolong perhatikan kami, mulai dari kesehatan, tidak perlu bantuan yang berlebihan. Yang penting kami, hak-hak kami dilindungi, terutama masalah kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yolanda. Saya ke Ibu Sritini langsung. Silahkan Bu, apa harapannya untuk pemerintah untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi penyintas? Silahkan Bu Sri. Singkat ya, kalau bisa. Ya, harapan saya ke depannya, tolong itu seperti santunan duka, sesegera mungkin dicairkan. Karena pada waktu kejadian itu, kita ini mati satu kaligus, serentak, tidak ada bergelombang-gelombang. Kayak gelombang pertama, gelombang kedua, tahap pertama, tahap kedua. Pada waktu itu kejadian, satu kaligus serentak kita mati. Jadi tolong berhenti-berhenti saja ini macam pemerintah ini bohong-bohong. Mau bilang habis besok-besok, barangkali tunggu ini, barangkali tunggu itu. Hanya itu harapan saya ke depannya. Terus dibuka lapangan pekerjaan buat kami para penyintas. Itu saja pertanyaan saya, harapan saya kepada pemerintah. Oke, Bu Sri, terima kasih, singkat, padat, dan jelas ya. Saya langsung ke Bung Freddy, mungkin ini untuk yang terakhir ya, closing statement dan menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Waktunya cukup terbatas, tinggal 7 menit lagi ya kita akan berakhir. Mungkin bisa 5 menit Bung Freddy. Singkat, padat, jelas, langsung menjawab pertanyaan dan memberikan closing statement. Silakan Bung Freddy. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan menyampaikan poin-poin penting saja. Satu, terkait pernyataan Ibu Diana tadi yang bilang bahwa ada program yang diprogramkan pemerintah terkait menghadapi masa pandemi dengan PKH dan BLT, lalu disampaikan juga ada kendala di soal penginputan data dan sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang sudah berulang-ulang kali kami dengar, juga dikatakan, juga disampaikan juga oleh Kepala Dinas Sosial. Justru ini menurut saya, ini situasi yang tidak layak disampaikan ke rakyat, tidak layak disampaikan ke penyintas. Persoalan carut-marut data dan sebagainya itu rakyat tidak mau tahu, penyintas tidak mau tahu seperti apa proses di sana. Apakah mesin ketiknya rusak atau seperti apa penginputannya kelurahan. Saya pikir seluruh instrumen pemerintah itu satu paket dan satu kesatuan. Walaupun dia berbeda-beda instansinya. Dan itu harus sinergis. Yang kedua yang saya mau sampaikan, di Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007 itu pasal 26 ayat 1 bagian A itu menyebutkan bahwa perlindungan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Dan ayat kedua itu menyebutkan setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau Ibu Diana bilang menunggu PSBB, kami tahu bahwa kebijakan PSBB adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional yang akan jadi kebijakan di daerah ketika daerah mengambil keputusan untuk melockdown seluruh aktivitas. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah ada kondisi di mana penyintas hari ini bertemu bencana lagi, terkendala kondisi ekonomi dan lain-lain, terkait kesehatan juga. Di sini dipertanyakan kemauan politik dari pemerintah daerah Kota Palu. Ini bukan soal penyintas mau dirumahkan atau tidak. Itu persoalan lain. Kalau mau PSBB silakan PSBB. Tapi ada kondisi di mana penyintas hari ini bingung mau makan apa, karena banyak yang dirumahkan, banyak kehilangan pekerjaan, kondisi kesehatannya juga tidak bisa menjamin dia tahan menghadapi pandemi, maka putuskan sekarang juga. Apakah pemerintah Kota Palu mau bertanggung jawab, mau memenuhi mandat undang-undang atau tidak? Kami tantang pemerintah Kota Palu. Kami di sini punya data 3.311 kepala keluarga, by name, by address, data terpilah. Kalau mau pemerintah Kota Palu memenuhi haknya, kami bisa bekerja sama.
Di sini kami mau lihat sampai di mana kemauan politik pemerintah dari Kota Palu. Lewat kebijakan, undang-undang, regulasi, dan seperti apa yang akan dirancanakan. Saya kira itu, Pak Udin. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Bung Freddy. Sangat singkat, padat, dan jelas ya. Ya, mungkin beberapa poin penting bisa kita tindak lanjuti, termasuk dengan teman-teman ombudsman, juga para penyintas. Mungkin bisa kita melakukan kolaborasi, hal-hal peluang juga dengan program nasional. Mungkin sudah tiba waktunya ya untuk kita mengakhiri diskusi kita ini. Ada banyak hal saya kira, problem penyintas, problem COVID-19 hari ini yang menjadi PR bersama kita. Saya kira pembukaan Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa tujuan negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah yang menjadi dasar kita dalam berjuang. Konstitusi kita sudah menyatakan demikian. Saya kira itu kesimpulannya ya, dan banyak hal yang bisa kita tindak lanjuti secara bersama. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yolanda, terima kasih Ibu Sri, terima kasih Bung Richard, Bung Freddy, terima kasih Pak Nasrun atas kesediaan dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan selama diskusi ini. Semoga diskusi ini bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar nyata bagi penyintas dalam hal perlindungan sosial. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat berpuasa, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar malam kita enggak masalah. Tidak ada dari Anudin selesai. Ada Ibu Diana. Oh, ada Ibu Diana. Dari ombudsman juga. Oh, Ada. kira ada anu gambar tadi. Halo, Ibu Sri. Baru dengar langsung. Tidak aktif dari itu apa itu. Gimana, aman? Cuma Saya bilang gelombang lagi orang mati satu kali gue serentak. Dia masuk sini. Iya, pokoknya ini kan